Salatul istisqa masnunatun fayamuruhul al-imamu bitaubat. Salat istisqa adalah sunnah yang memang imam atau tokoh masyarakat memerintahkan kepada warganya, kepada masyarakatnya untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bitaubati, taubat. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua, shadaqah, juga sama, sudah dijelaskan. Wal khuruji minal mazalimi, dan keluar dari perbuatan zalim. Diingat, zalim itu maknanya adalah wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jangan mengartikan zalimnya orang lain saja kepada diri kita, tapi kita apakah sudah sesuai secara syariat. Kalau belum secara syariat, maka kita juga termasuk zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu semua para nabi melakukan doa itu. Salah satunya dikisahkan Nabi Yunus itu mengalami putus asa, ngajak umat, ayo wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, yakni Allah, saya ini adalah nabi. Itu karena tahu Nabi Yunus sudah berdakwah lama, geuning nu ngaji teh tambah saeutik ka mana, istiqomah teh mau bakal berjalan terus enggak? Karena enggak ada yang ngikutin, sedikit sekali akhirnya dia mau hijrah tanpa melalui wahyu dari Allah. Naik kapal lah dia, akhirnya digonjang-ganjingkan di tengah kapal. Syaratnya harus ada yang dibuang dan yang keluar namanya yaitu Nabi Yunus. Ya, dibuang, dilemparlah dari kapal itu, dimakan sama Zunnun. Baru dia mengingat, oh iya, saya putus asa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagian dari zalim. Karena nabi itu harusnya melakukan sesuatu itu harus sesuai wahyu. Nunggu wahyu heula tong karep sendiri gitu kan. Tapi itu menjadi satu kisah, satu cerita. Kita mah manusia yang bukan maksum. Caranya bagaimana? Allah memberikan sedikit cahaya dalam hati. Hati nurani kan tidak akan pernah bisa dibohongi. Jadi ada lub, ada qalbun, ya. Dalam lub itu hati manusia ketika mulutnya bicara bohong, hati pasti menolak langsung. Begitu padahal itu pasti bilang begitu. Nah, itulah yang memang harus diikuti, bukan allazi waswisu fi sudurin nas, yang mengikuti hawa nafsu setan itu sendiri. Ya. Wal khuruju minal mazalim, keluar dari perkara-perkara zalim. Wa musalahatul a'da'i, dan berdamai dengan musuh. Apa yang dimaksud a'da di sini? Wal muradu bil a'da'i man kanat bainuhu wa bainahum adawatun dunyawiyatun minal muslimin. Yang dimaksud musuh itu adalah kita yang berhubungan dengan sesama manusia yang permusuhannya sesama muslim, tapi karena bab duniawi, bab karena utang piutang, karena omongan yang fitnah, hoax yang diinformasikan, hasud dari seseorang, itu adalah ada musuh secara nyata yang wujud dalam setannya, wujud dalam manusia itu tadi. Hati kitanya
Apa? Memaafkan kezoliman orang lain. Jadi zalim itu tadi dua ya posisinya, zalim diri kita yang banyak kekeliruan, atau zalimnya orang lain karena hasud, mau menjatuhkan, ya, ingin naik karirnya, bikin fitnah, ya, bikin adu domba, jadi naiknya tidak mulus, tidak dengan kudrat iradah Allah. Ingin segera naik pangkat, ingin segera viral, ingin segera terkenal dengan cara yang salah. Itu zalim. Ketika orang lain berbuat seperti itu kepada diri kita, maka kita memaafkannya. Ini itu amalia-amalia para nabi, amalia rasul, amalia para ulama. Nah, para ulama sendiri dari zaman sahabat sampai ke generasi berikutnya, mereka bukan maksum, tapi mampu menjadi manusia-manusia pilihan Allah, menjadi wali-wali Allah karena mengikuti suri teladannya Rasulullah. Kalau tidak mengikuti suri teladannya Rasulullah, hancur. Ya. Wan najmu idza hawa, demi bintang idza hawa ketika terjatuh. Hawa, ha besar, maknanya jatuh. Ketika orang selalu mengikuti hawa nafsunya, kita sering menyebutnya nafsu, hawanya hilang. Dahar teh nafsu euy. Ka awewe itu mah teu nafsu euy. Jadi nafsunya doang yang dibawa, hawanya tidak dibawa. Dan itu sudah lumrah. Nafsu itu kan diri kita. Ini nafas namanya, nafsu, badan nafsu. Secara lughatnya ya, hawanya hilang. Dan itu harus dibenahi, makanya harus dibenarkan. Keumuman yang sudah terbiasa ini harus dibenarkan. Padahal kalimatnya harusnya hawa nafsu. Ya, jangan hawanya ditinggal, nafsunya doang. Malah yang harus hawanya doang. Hawaeun dahar teh. Tapi kayak aneh kan ya? Enggak ada hawanya. Karena hawa itu tadi keinginan. Namun makna bilha besar, maknanya jatuh. Tapi kalau bilha-nya kecil adalah menghidupkan, menggairahkan, ya, mengharmoniskan. Itu nilai hawa pada perempuan. Wa masalihatul a'da. Jadi tadi ya, bab a'da itu kitanya yang berdamai dengan diri kita sendiri, memaafkan kesalahan orang lain, paling mulia. Ya. Bisa tuh kira-kira? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa. Wasiyamu salasati ayam. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah siyamu salasati ayam, berpuasa selama 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, puasa 3 hari. Sarahnya nih, kenapa kok ada puasa juga? Li'anna hadhil umur asarun fistijabatid du'a kama sabata fil ahadis. Puasa itu adalah tempat yang dibuat oleh seorang manusia agar meraih kabulnya doa. Pakai puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, ya, puasa Daud 1 hari puasa, 1 hari buka, besoknya puasa lagi, berikutnya buka lagi. Kesunahan-kesunahan. Kenapa? 1
tempat di saat orang sedang berpuasa, maka di sanalah doanya terkabul. Ya. Nah, di dalam pelaksanaan istisqa ternyata dianjurkan melaksanakan berpuasa selama 3 hari.